Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada. Kali ini para sahabat akan Ki Bayu Sima ajak untuk menelusuri sebuah sejarah keberadaan sebuah kabupaten di ujung barat Jawa Timur, yaitu Kabupaten Magetan. Sahabat, banyak versi yang menceritakan tentang berdirinya Kabupaten Magetan ini. Ada yang menceritakan Magetan berdiri sebelum Masehi, ada yang berpendapat bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kadiri sebelum Singosari, Majapahit dan seterusnya. Tetapi Ki Bayu melacak lebih banyak didominasi sejarah ini, yakni bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada masa jaya-jayanya Kerajaan Mataram Islam, ya, ini Sultan Agung wafat, ya. Sultan Agung wafat, kemudian daerah ini masih hutan belantara. Kemudian Sultan Agung wafat pada 1646, ya. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Amangkurat I. Yang Amangkurat I ini tidak seperti ayahnya pro VOC, ya, pro Belanda. Maka berbagai daerah wilayah kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada kala itu memisahkan diri, memerdekakan diri, tidak ada hubungannya dengan Mataram ketika Amangkurat I berkuasa. Salah satu di antaranya adalah Pangeran Trunojoyo dari Madura memberontak pada 1946, ya, 1646, sahabat. Menurut Amangkurat I ada patih yang bersekongkol dengan Trunojoyo dan ada satu kerabat juga yang bersekongkol. Nah, konsekuensinya karena dituduh bersekongkol, maka kedua pejabat tinggi Mataram itu diusir dari Mataram, ya. Keluarganya sendiri harus diasingkan selama 40 hari di Semarang. Kemudian patihnya harus lengser dari jabatan patihnya, diganti oleh seseorang yang dipercaya oleh Amangkurat I, yang akhirnya patih ini pergi ke sebuah tempat, yaitu lereng Gunung Lawu menjadi pertapa. Nah, sahabatnya atau saudaranya yang diasingkan ke Semarang selama 40 hari ini, terus hari yang ke-41 harus kemana? Maka bersama dengan kakeknya menyusul sang patih ini bersama-sama untuk babat alas, ya, babat alas untuk menjadikan sebuah wilayah yang akhirnya seizin dengan yang bau rekso tempat itu, yakni Ki Mageti. Maka diberilah izin meskipun melalui mediasi, ya, melalui beberapa permusyawaratan, beberapa adu argumen, akhirnya diketahui bahwasanya ada sandi yang bisa dibuka oleh Sang Hyang, ya, Sang Hyang Suryaningrat. Kemudian ternyata ini masih keluarga Mataram Islam, ya. Akhirnya diberilah tanah perdikan di sana, kemudian dibuka oleh Sang Hyang bersama kerabatnya dan juga Ki Patih yang bertapa tadi. Akhirnya setelah selesai, berdirilah sebuah kabupaten yang namanya Kabupaten Magetian pada awalnya, karena ini pemberian dari Ki Mageti. Lama-kelamaan sekarang di era yang serba canggih ini, di era modern ini, dari Mageti, karena Ki Mageti yang memberikan tanah itu menjadi Magetian dan sekarang menjadi Kota Magetan yang luar biasa dengan bupati mulai awal, ya, Joyonegoro sampai bupati sekarang, ya. Bupati sekarang sudah berganti yang ke-20
sekian kali ya, 28 atau 29 berturut-turut. Nanti Ki Bayu sampaikan urutan dari beliau sampai yang terakhir kala kini. Juga Magetan kondang dengan tempat-tempat wisatanya, ada Geni Langit ya, ada Sarangan, ada Kampung Pinus sebagainya dan lain sebagainya. Pendapatan per kapitanya luar biasa, hampir 250 miliar ya. Pendapatan per kapitanya, pendapatan asli daerahnya luar biasa. Sampai sekarang siapa sih yang tidak mengenal dengan Kabupaten Magetan? Pegunungan, tempatnya sejuk, banyak wisata. Nanti Ki Bayu akan menyampaikan sebagian dari tempat-tempat wisata yang ada di Magetan. Yuk bersama-sama kita telusuri bagaimana berdirinya Magetan dengan Ki Mageti dan Magetan kala kini. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, pada tahun 1645 penguasa Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo ini wafat. Selanjutnya diteruskan kepemimpinannya oleh putra beliau yakni Sultan Amangkurat I, yang telah kita ketahui bahwasannya Amangkurat yang satu ini pro dengan Belanda. Siapapun dicurigai termasuk Patih Nrangkusumo dan keluarga sendiri Basah Gondokusumo dituduh bersekongkol dengan pemberontak. Akhirnya kedua pejabat tinggi ini harus diusir dari Mataram sahabat. Ki Patih Nrangkusumo harus menjadi pertapa di Gunung Lawu meletakkan jabatannya, sedangkan Raden Basah Gondokusumo harus diasingkan di Semarang ikut dengan kakeknya Suryonegoro, meski akhirnya babat hutan di timur Gunung Lawu. Akhirnya pada 12 Oktober 1674 sahabat, Basah Gondokusumo ini dinobatkan sebagai bupati dengan sebutan Yosonegoro, bupati pertama di Kabupaten Magetan. Karena tanah ini pemberian Ki Mageti, maka kabupaten awalnya dinamakan Magetian, yang pada akhirnya sekarang terkenal dengan Kabupaten Magetan sahabat. Nah, Ki Ageng Mageti sendiri adalah seorang putra Magetan yang memiliki banyak kelebihan. Beliau adalah sosok yang arif, bijaksana, berbudi luhur, siapapun ditolong. Kawula Jaban Rangkah pun diberi kesempatan untuk menikmati daerah Magetan. Beliau sekarang dimakamkan di atas tebing Sungai Gandong ya, bersama sang istri yakni Nyi Mageti. Nah sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada, ini adalah Bupati Magetan mulai Bupati Yosonegoro 1674 sampai bergantinya bupati, silih bergantinya para penguasa Magetan sampai sekarang sahabat. Ada Tumenggung Suryo, ada beberapa bupati yang para beliau sampai sekarang diakhiri beliau Dr. Suprawoto SHMSI ya, mengendalikan Kabupaten Magetan. Nah, ada beberapa peninggalan yang bisa kita saksikan di Kabupaten Magetan, di antaranya petilasan makam Empu Supo yang berada di Dukuh Mandang, Desa Plumpung, Kecamatan Pausan. Masih banyak lagi petilasan-petilasan seperti Punden Berundak ya, merupakan peninggalan dari akhir kerajaan Majapahit. Ada makam para luhur Magetan yakni Patih Nrangkusumo tadi ya, Patih Ngariboyo II. Juga ada makam Astana Gedong, juga ada para makam-makam yang sampai sekarang masih dikeramatkan
makam-makam para leluhur Kabupaten Magetan. Nah, Kabupaten Magetan ini dibatasi sebelah utara Kabupaten Ngawi, sebelah barat Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, selatan Kabupaten Monogiri, sebelah timur Madiun dan Ponorogo. Terbagi menjadi 18 kecamatan Kabupaten Magetan ini: Barat Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembean, Magetan, Mauspati, 10 Ngariboyo, Nguntoro Nadi, Panean, Parang, Plausan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, dan yang terakhir adalah Kecamatan Takeran, yang benar ya, bukan Takra, Takeran. Mauspati terkenal dengan lapangan terbangnya, Barat terkenal dengan kerajinan gongnya, Plausan terkenal dengan sarangannya. Luar biasa sekali sahabat. Nah, ini Cemoro Sewu salah satu tempat wisata di mana para pendaki mengawali pendakiannya dari Cemoro Sewu ini untuk sampai ke puncak Gunung Lawu. Telaga Sarangan sahabat tidak asing lagi tentunya dengan berbagai hal yang terkait dengan Sarangan. Kita bisa menginap di sana, ada hotel, ada makanan khas sana, sate kelinci. Kemudian wisata Geni Langit luar biasa ekstrim di sana. Kita bisa menantang sebuah tempat yang kedalamannya luar biasa. Juga ada Kampung Pinus sahabat, ini di Jalan Ngeroto seputaran Sarangan. Kita bisa fly ya, bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini para wanita pemberani. Air terjun Tirtosari ya, luar biasa, sangat perawan sekali, sangat indah sekali di sana, memanjakan mata kita untuk bisa lebih fresh dari kepenatan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Ki Bayu Sima ya sahabat, dengan cara subscribe tentunya, like and comment. Terima kasih, sehat teruntuk panjenengan semua.